Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Rahmanto, mahasiswa D4 Alih Jenjang. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Analisis Keakurasian Kerja Alat Infusion Pump pada ruangan dengan pembumian atau tanpa pembumian. Oke, next. Infusion pump. Jadi alat yang nanti akan diteliti adalah infus pump. Infus pump adalah perangkat medis alat kesehatan yang digunakan untuk memberikan cairan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu, baik besar ataupun sedikit, banyak ataupun sedikit. Cairan ini bisa berupa nutrisi, cairan obat, insulin, atau bahkan hormon, antibiotik, obat kemoterapi, dan penghilangan rasa sakit dengan cara yang terkendali. Dengan menggunakan infus pump, alat ini bisa mengatur dosis cairan infus yang akan diberikan pada pasien. Pada alat ini terdapat fitur timer, fitur pengaturan dosis, dan target obat yang akan diberikan. Jika target obat sudah tercapai, secara otomatis alat infus pump akan selesai beroperasi. Jadi dengan alat infus pump ini tidak ada obat yang kurang atau berlebih dari dosis yang ditakarkan. Dan dengan alat ini jumlah tetesan infus juga bisa terpantau karena adanya drop sensor. Dan juga jumlah total cairan yang sudah diterima pasien juga bisa terpantau. Bahkan visit dokter ataupun perawat bisa didokumentasikan dengan alat ini. Dan pada akhirnya resiko klinis yang minimal karena pasien tidak harus berganti-ganti jarum infus karena keluhan aliran infus macet, darah keluar dari sela infus, emboli udara, dan lain-lain. Prinsip kerja infus pump, sebuah sistem pengontrolan ya. Jadi infus pump itu sebuah sistem lengkap ya, ada kontrol, ada aktuator, ada feedback, ada input. Jadi intinya adalah sebuah sistem pengontrolan kecepatan atau jumlah tetesan cairan infus yang dijalankan oleh sistem mekanik berdasarkan perintah yang dikendalikan secara elektronik. Sistem selain pengendalian ini ada feedbacknya. Feedbacknya berapa? Alat ini dilengkapi dengan sistem keamanan jika berbagai kesalahan seperti dosis infus, kecepatan yang tidak tepat, gelembung udara yang berada dalam tabung atau infus set, dan juga bisa mendeteksi kemacetan atau kemacetan pada selang. Di gambar ini kita bisa lihat ya, ini salah satu contoh dari alat infus pump, ada displaynya, ada indikatornya, ada air occlusion, ada door empty, lalu di sini settingnya up down, sistem setting masih up down, di sini ada purge dan lain sebagainya. Oke, nah ini di sini inti dari cara kerja infus pump. Jadi di salah satu bagian infus pump ini, di sini ada bagian tempat infus set atau selang infus nanti akan dimasukkan. Disinilah pengaturan pergerakan cairannya ya. Di sini ada bagian yang namanya peristaltic finger. Di peristaltic finger ini nanti dialah yang akan mekanisme peristaltic finger ini yang akan mengatur kecepatan aliran infus ya. Jadi peristaltic finger ini dia berfungsi seperti jari-jari yang menekan infus. Jadi sistem kerja atau proses kerja alat ini dimulai dari pemasangan selang pada klem yang terdapat pada mekanik infus sehingga selang terinput oleh finger peristaltik. Pengaturan diinginkan melalui panel kontrol untuk mendapatkan tetesan resep dokter. Gigi yang terdapat dalam sistem mekanik bergerak secara peristaltik menekan selang dan mendorong ke bawah sehingga cairan infus mengalir. Drip sensor berfungsi untuk menghasilkan pulsa apabila terjadi tetesan pada ruang drip. Pulsa tersebut digunakan memberikan sistem mikrokomputer apabila nantinya terjadi kelebihan tetesan
atau dosis cairan. Jadi di sinilah sistem feedbacknya ya, sistem tertutupnya. Ini diagram bloknya. Seperti tadi saya bilang, di sini ada blok ini kontrol. Disinilah semua proses bermula ya. Setelah operator menginputkan, info set dipasang dengan sesuai. Lalu ketika tombol start ditekan, maka proses deliver cairan melalui puset berlangsung, yaitu pin control memberikan perintah kepada driver pump untuk menggerakkan peristaltik finger, lalu cairan harus bergerak ke pasien. Nanti dihitung karena ada tetesan itu akan dihitung oleh drop sensor. Drop sensor akan diproses sebagai feedback. Oh, sudah sekian tetes ini nanti dikonversi menjadi sekian mililiter. Nah, jika sudah sesuai, tentunya sistem akan berhenti otomatis. Atau jika ada misalnya gangguan, misalnya ada tekanan atau selangnya tertekuk sehingga tidak bisa mengalir alirannya, atau juga ada gelembung, kita nggak pernah tahu dari mana ada gelembung ke dalam selang infuset, maka alarm nanti akan berbunyi memanggil perawat untuk segera melakukan tindakan. Berikutnya, infusion set. Infusion set dari tadi seperti yang tadi telah diceritakan, infusion set memegang peranan penting ya. Infusion set ini nantinya akan mengalirkan cairan infus ya. Di bagian ini nanti obat dipasang di sini. Bagian ini yang nanti disuntikan ke pembuluh vena. Nah, nanti bagian dari infusion set ini yang akan dimasukkan ke alat infus pump di bagian peristaltik finger. Infusion set ini fungsinya untuk jalan cairan, sesuai namanya infusion set digunakan untuk cairan khusus untuk cairan infus, infusion set khusus untuk infus. Infusion set berperan sangat penting dalam menentukan keakurasian. Jadi biasanya pabrikan itu memberikan alat habis pakainya berupa infusion set, dan itu sudah di-set untuk sangat presisi. Nah, lalu next, uji performa. Alat infus pump ini juga harus dilakukan uji performa, yaitu pertama occlusion atau penyumbatan yang terjadi pada selang output dari infus pump saat proses pemberian cairan. Pengujian occlusion dilakukan dengan cara mengukur tekanan yang terjadi selama proses pemberian cairan dengan setting laju aliran atau flow rate 100 ml per hour. Jadi ketika alat beroperasi dengan kecepatan setting laju aliran 100 ml per hour, lalu kita berikan pampatan ya, kita tekuk atau kita hambat, nanti tentunya akan ada tekanan balik ke sistem. Nah, tekanan balik ini akan dibaca, ya akan menghentikan proses infus dan juga akan memberikan alarm. Berikutnya ada flow rate, satuannya adalah mililiter per hour, yaitu kecepatan aliran cair keluaran dari infus pump. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan pengaturan flow pada infusion pump dengan nilai yang berbaca pada infusion device analyzer atau IGA dengan setting laju alur flow rate dari 10, 50 sampai 100 ml per hour. Untuk infusion pump sebagai alat kesehatan tentunya ada beberapa harus diukur ya, harus dikalibrasi. Nah, ini untuk pengukuran keamanan listrik kita gunakan electrical safety analyzer ya, yang mengacu pada ISA 60601, electrical equipment, general equipment for safety. Parameter apa saja yang bisa diukur menggunakan ESA, yaitu kebocoran arus, leakage current, daya tahan perlindungan pembumian, protective earth resistant, daya tahan insulation resistant. Berikutnya IDA. IDA ini alat ukur atau alat kalibrasi spesifik untuk infusion device, untuk alat infus, sehingga disebutnya infusion device analyzer. IDA ini berfungsi bisa melakukan pengukuran flow atau aliran, mengukur juga volume yang diterima, dan juga bisa mengukur tekanan yang dihasilkan pada occlusion atau penyumbatan jalur cairan. Berikutnya termohidrometer.
termohygrometer seperti namanya, dia ini mengukur suhu ya, dalam satuan Celcius atau Fahrenheit dan juga kelembaban yang ada di ruangan tempat dilakukannya pengukuran. Berikutnya, metode kerja pengujian fusion pump, pengujiannya berupa pemeriksaan fisik, pengujian fungsi alat, pengujian keselamatan listrik, dan uji kemanfaatan occlusion test dengan parameter 1 sampai dengan 45 psi. Untuk kalibrasi dilakukan terhadap laju aliran atau flow rate dari nilai 1 ml per hour sampai 500 ml per hour. Ambang batas dari tesnya untuk occlusion test ini toleransinya lebih kecil atau sama dengan 20 psi. Untuk flow rate-nya kurang lebih 10% dari nilai setting. Oke, metode penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengukuran dilakukan dengan pengambilan data primer satu alat infus pump dengan adanya pembumian dan ruangan tanpa pembumian di rumah sakit X di ruangannya. Terus akan dilakukan pengujian keakurasian flow rate selama masih 6 kali pengambilan data. Rangka konsep pengukuran itu kita punya variabel independen yang berupa infusion set, ruangan dengan dan tanpa pembumian. Variabel kendalinya ada infus pump, ada IDA, infusion device analyzer, dan juga electrical safety manager. Variabel independen ada flow rate dan occlusion. Kita pastikan bahwa kedua variabel independen dan kendali ini bisa pada variabel independen. Lalu penelitiannya itu kita bisa lihat ya, kita mulai lalu dilakukan observasi ya, kita observasi kira-kira apa studi yang bisa kita lakukan untuk alat infusion pump ini terhadap grounding pembumian. Lalu kita studi literatur ya, kita belajar tentang infusion pump, belajar tentang cara kalibrasinya, pengujiannya, kemudian mengenai grounding. Pengambilan data setelah dilakukan studi literatur, kita lakukan pengambilan data pada alat infusion pump. Lalu setelah data diambil, data didapatkan, data primer tersebut kita olah, kita analisa ya, kita hitung rata-ratanya, standar deviasinya, dan juga ketidaksesuaiannya kita hitung. Dari data tadi kita bisa tarik kesimpulan awal. Kemudian untuk alat penelitian ini selesai. Berikutnya untuk penelitian ini alat dan bahan yang dibutuhkan adalah infusion pump, infusion set, electrical safety analyzer, infusion device analyzer, dan thermometer. Waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 di Rumah Sakit X. Metode yang dilakukan adalah pengambilan data primer, wawancara serta menggunakan data primer dengan melakukan pengumpulan flow rate dan occlusion pada satu sampel permukaan. Data diambil dari ruangan yang ada pembumian dan tanpa pembumian. Untuk pengukuran flow rate kita atur berbentuk 10, 50, 100, dan 500 ml per hour. Dalam satu kali pengambilan data dilakukan 6 kali pengukuran. Dan satu kali pengambilan data akan kita ulang. Nah, diulang 6 kali untuk mengetahui nilai rata-rata dari flow rate dan occlusion. Pengambilan data dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Hasil pengukuran tersebut akan diulang. Ya, instrumen penelitian. Dalam melakukan penelitian ini kita akan mempunyai beberapa LK ya, lembaga kerja ya. Ada lembaga kerja pendataan alat, lembaga kerja pengambilan data, ada lembaga kerja kondisi ruangan. Di situ ada suhu dan kelembabannya. Berikutnya ukuran keselamatan listrik. Di sini ini parameternya. Lalu lembar data untuk pengukuran occlusion dan juga pengukuran flow rate. Metode analisa data. Analisa data menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Tahap awal analisa data dengan pengembangan data yang telah diperoleh setelah data diolah dan analisis. Dari olahan dan analisa itu akan ditarik kesimpulan.
Oke, berikutnya metode analisis data. Nilai dari data yang dapat kita akan hitung nilai rata-ratanya, selanjutnya kita akan hitung nilai standar deviasinya. Lalu kita gunakan rumus koreksi relatif, dan juga perhitungan ketidakpastian pengukuran. Kesimpulan awal yang kita dapat, HO sama dengan tidak ada pengaruh perbedaan input set terhadap keakurasian puspam pada ruangan dengan atau tanpa pembumian. Untuk HA-nya ada pengaruh perbedaan input set terhadap keakurasian puspam pada ruangan dengan pembumian. Sekian presentasi proposal saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.